Sudah terlalu lama, sebagian besar institusi dan penegak hukum di negeri ini berwajah muram di mata rakyat. Mereka yang seharusnya menegakkan hukum, tak jarang justru meruntuhkan hukum dan menjadikan hukum sebagai ajang mengeruk untung. Eksistensi lembaga hukum di negeri ini sungguh ironis. Mereka yang semestinya menjadi penjamin keadilan masyarakat, malah kerap menguar ketidakadilan bagi masyarakat. Mereka yang seharusnya menjadi pengayom rakyat, malah sering menjadi penindas rakyat. Pungli dan suap sudah lama melekat di baju polisi. Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi mencatat dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum konsisten bertengger di daftar atas lembaga terkorup. Salah satu kasus yang sempat membuat institusi Polri menjadi sorotan yakni kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM roda 2 dan roda 4 yang dilakukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Joko Susilo. Tidak hanya dia, kasus ini juga melibatkan wakilnya dari korps yang sama yaitu Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Joko terbukti memerintahkan Didik sebagai pembuat keputusan agar pengadaan simulator SIM diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto. Selain itu, PT Inovasi Teknologi Indonesia juga terbawa dalam masalah ini. Perusahaan di bawah pimpinan Sukoco Bambang tersebut adalah subkontraktor pembuat simulator. Joko juga diketahui melakukan penggelembungan harga alat simulator dengan menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS bersama-sama dengan Budi. Lebih dari 190 miliar rupiah harus digelontorkan dari kas negara untuk membayar peralatan simulator. Sejatinya hanya berharga 74,44 miliar rupiah. Hakim juga menilai jika Joko sengaja menyembunyikan asal-usul asetnya dengan tidak melaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Joko pun didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Akibat kasus ini, kerugian negara mencapai 144,9 miliar rupiah. Seandainya angka tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan pendidikan, maka ada lebih dari 50 gedung sekolah dasar dengan fasilitas yang cukup baik. Adapun rincian harta sudah disita oleh KPK terdiri dari 30 tanah dan bangunan, 1 unit apartemen, serta 12 kendaraan mobil hingga 3 buah SPBU yang tersebar di sejumlah wilayah. Dari hasil sitaan ini, KPK telah menyerahkan aset tanah dan bangunan di kota Solo yang bernilai 11,19 miliar rupiah kepada Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, 1 rumah yang juga diberikan KPK kepada Pemkot Solo direncanakan akan digunakan sebagai museum batik. Akibat perbuatannya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi Joko Susilo. Atas vonis ini, Joko sempat mengajukan banding karena menilai vonis hakim terlalu berat. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukuman bagi Joko menjadi 18 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memerintahkan Joko membayar denda sebesar 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah, mencabut hak politiknya, serta menyita harta kekayaan Joko Susilo yang tersebar di sejumlah titik.